Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan membacakan bacaan divisi torak saya berjudul Management of Difficult Infectional Disease, Terjadi Nekrotazi Mediastinitis. Ini jurnal ini diambil dari rumah sakit di Turki dengan translasi sosial departemennya ini Tahun berapa Dr. ini Fasilian. jurnalnya? Ini 2018 ya, dok. 2000? 18. Ya, pas punya tahun. Kemudian ini dari outline-nya, jadi jurnal ini akan membahas tentang introduction, metodologi results, discussion, serta conclusion-nya. Di mana di introduction-nya di sini dia menjelaskan terkait per definisi terlebih dahulu apa itu mediastinitis dan apa itu DNM. Jadi kalau mediastinitis itu menurut jurnal memang dijelaskan adalah suatu kondisi infeksi yang derajat berat memang yang dia itu meliputi jaringan ikat di daerah mediastinum, blood vessel, kita tahu ada jantung di sana dan juga beberapa struktur di sekitarnya kecuali paru. Kemudian apa itu DNM? DNM itu apabila dia terjadi sudah secara odontogenic maupun secara peritoneal abses. Jadi ada kaitannya dari struktur infeksi dari bagian orofaring maupun odontologi yang dia menjalar atau turun ke daerah mediastinum ke bawah. Kemudian sejarah terbentuknya DNM ini pada tahun 1980 ini oleh Estere, jadi dia mengkarakterisasikan ataupun mendeskripsikan apa itu DNM. Jadi DNM itu harus memenuhi dari 4 kriteria tersebut. Yang mana yang pertama adalah memenuhi secara clinical evidence atau secara gejala klinis bagaimana itu infeksi berat di daerah orofaring. Yang kemudian yang kedua adalah disertai adanya suatu karakteristik dari foto ronsen mungkin zaman itu ya. Foto ronsen dari klinis mediastinitis yaitu kita ketahui adanya gambaran fast forming. Kemudian yang ketiga adalah adanya suatu dokumentasi atau temuan pada saat durante op ataupun saat pasien itu sudah mungkin sudah meninggal di otopsi, kemudian didapatkan adanya suatu perbentukan gas gangren maupun ada suatu mediastinal infection. Kemudian yang keempat memang ada suatu relationship, jadi memang ada sejarah atau keterkaitan antara memang pasien ini sudah memiliki suatu infeksi dari odontofaringeal, kemudian yang turun ke daerah mediastinal seperti DMN. Kemudian secara metodologi penelitian ini diteliti secara retrospektif dengan total ada 13 pasien. Ini di Turki memang tidak terlalu banyak dari tahun 2005 sampai dengan 2018. Ya, dan yang diteliti adalah mulai dari usia, kemudian secara origin infeksinya bagaimana, time to diagnosisnya berapa lama, kemudian memang sempat dilakukan kultur mikroorganismenya dan dilakukan surgical prosedurnya sampai dengan komplikasi dan outcome surgicalnya bagaimana. Nah, di sini salah satu contohnya. Jadi ini adalah dari mereka mencontohkan suatu gambaran mediastinitis yang dia memang ada suatu infeksi dari daerah odontofaringeal. Di sini sudah kita bisa ketahui adanya perbentukan gas forming yang sudah mulai masuk ke thoracic inlet. Kemudian dilakukan tindakan VATS oleh mereka. Memang didapatkan adanya suatu gambaran debris yang kemudian dilakukan diberideman dan drainase oleh mereka. Jadi pasien ini kemudian dipasang eh, thoracic drain, kemudian yang kedua juga dia dilakukan nantinya pemasangan drain di daerah cervical. Nah, ini untuk beberapa indo klasifikasinya daripada mediastinitis itu. Jadi dia dibagi tab 1, kemudian ada tab 2, tab 2 ini dibagi menjadi 3, tab 2 A, B, C. Dan kita tahu persebaran dari DNM ini melalui suatu locus minoris, yaitu di lewat pretracheal space, kemudian ada vascular visceral space, dan ada retrovisceral space. Nah, untuk yang tab 1, ini tab 1 ini dia batasannya adalah hanya di atas daripada karina. Kemudian untuk tab 2, tab 2B, tab 2A, tab 2B, dan tab 2C, ini yang 2A ini dia di atas karina, kemudian dia menyebar di anterior mediastinum, kemudian yang tab 2B ini meliputi seluruh mediastinum anterior, medius maupun posterior, sedangkan yang tab 2C ini hanya di atas karina dan di mediastinum posterior. Berikut adalah contoh gambaran CT scan pada pasien yang mungkin ini sudah tab 2B. Jadi ini gambaran tracknya saja, dia melewati daerah pretracheal space, kemudian dia bisa masuk ke daerah depan. Namun ini juga kita bisa melihat ada suatu gas forming di daerah posterior mediastinal. Kemudian ini di sini juga ada suatu gambaran, juga mulai ada suatu tanda evolusi. Kemudian ini untuk yang tab 2 C, jadi dia hanya meliputi di posterior daripada mediastinumnya saja bentuk.
Nah, kemudian ini yang menarik dari jurnal ini. Jadi pada pasien-pasien di sana selalu dilakukan cervicomediastinal drainase. Ini sama halnya yang kita lakukan di stomo. Jadi saat kita dikonsuli pasien dari PHTKL, kita biasa juga melakukan ini apabila memang adanya suatu sumber infeksi dari eh, substernal. Jadi pada mereka, pada 13 pasien ini semuanya dilakukan tindakan cervicomediastinal drainase dengan pertimbangan memang pada pasien-pasien yang type 2A, type 2, itu kan pasti dia ada infeksi dari mulai dari rongga faringnya, rongga faringnya yang sudah mulai turun ke sampai di atas kakinya, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan cervicomediastinal drainase. Berikut datanya dari 13 pasien ini hanya didapatkan dua yang mortalitas. Di sini yang menarik memang di sini kebanyakan adalah type 2B, kemudian dengan tabuannya hanya satu kasus, dan kesemuanya dilakukan CMD atau cervicomediastinal drainase. Nah, kemudian dengan hanya dua kasus yang meninggal ini, kita telusur lagi, ternyata datanya adalah dua pasien ini itu meskipun satunya berusia muda, namun dia ternyata ada suatu komorbid teradik. Nah, mungkin ini bisa menjadi suatu faktor resiko kenapa pasien ini bisa menjadi morbid. Kemudian yang pasien yang kedua ini juga kita bisa lihat dari tentu diagnosnya itu rata-rata di atas 3 hari sampai 4 hari, artinya mungkin ada keterlambatan dalam mendiagnosa pasien ini jatuh dalam kondisi DNM sehingga mungkin sudah jatuh dalam kondisi sepsis. Untuk yang lainnya sudah kita didiagnosa lebih cepat di hari satu maupun hari kedua. Kemudian di sini yang menarik juga terkait antibiotiknya, mereka menggunakan mungkin ini antibiotik empiris di daerah mereka, jadi langsung digunakan ampicillin sulfatam golongan beta-lactamase. Kemudian masuk ke diskusi, di sini dijelaskan kembali apa itu DNM. Jadi memang suatu kondisi infeksi polimikrobial yang memang bisa melalui dari locus minoris yang terjadi di retrofaringeal, paratracheal, dan perivascular membrane. Kemudian dia biasanya diikuti oleh pertumbuhan bakteri aerobik maupun aerobik maupun keduanya atau mikroorganisme. Dengan beberapa komorbid yang memang dapatkan pada pasien-pasien mereka itu biasanya dengan diabetes mellitus tipe 2, kemudian memang nutrisi atau pure hygiene, kemudian dengan usia-usia yang sudah lanjut dan beberapa ada dengan penyakit kronis yaitu renal level failure dan adanya suatu malignansi. Ini dijelaskan di sana juga bagaimana simptomnya. Mungkin kita semua sudah tahu bagaimana ada neck swelling, kemudian neck pain, kemudian ada mungkin hiperemis, ada bagian yang kreditus yang bisa kita raba di arah leher sampai dengan adanya demam. Nah, secara prinsip primer surgikalnya dijelaskan pada jurnal ini bagaimana adalah tata laksana terkait drainase dan debris demam yang baik pada pasien-pasien dengan DNM. Apalagi diagnosanya sudah berjalan secara cepat, artinya tidak delay, kemudian drainase dan debris demamnya bisa berlangsung secara efektif, maka menimbulkan suatu outcome dari progres pasien itu yang baik. Kemudian di situ juga dijelaskan bagaimana hiperbarik oksigen dan imunoglobulin terapi itu juga ternyata membantu daripada beberapa pasien mereka yang ternyata mengalami antibiotik resisten. Nah, di sini ada beberapa apa, bahkan di sini saya ambil dari jurnal lain yang mana apabila kita menemukan pasien-pasien dengan DNM, sebagai satu DNM, maka eh, langsung dilakukan suatu diagnostik cervicotoraxicity. Nah, dari sini kita bisa diskusikan kepada TS, mungkin kalau di tempat kita kepada THT maupun pada KL, kemudian dari bidang kita juga apakah pasien ini sudah DNM tipe yang keberapa dan apa yang akan kita lakukan sebagai surgical manajemennya. Nah, yang pertama juga perlu dipikirkan adalah terkait RW manajemennya. Jadi kita harus pastikan apakah pasien ini bagaimana RW-nya, apakah secure, apakah perlu tracheostomi atau tidak. Kemudian dari antibiotiknya juga sesegera mungkin bisa diberikan terapi antibiotik yang empiris dengan spektrum yang luas. Nah, di sini dibagi, kemudian ada endo type 1 yang saya bilang tadi di atas Karina. Kalau dari jurnal ini dikatakan langsung dilakukan cervicotomy karena untuk drainase abses di daerah atas. Kemudian yang endo type 2 ini adalah yang sudah memasuki mediastinum. Dari mereka mempertimbangkan lebih baik dilakukan juga pertimbangan VATS untuk pasien-pasien dengan imunoterapis. Kemudian postoperatif intensive care-nya kita evaluasi, CT scan evaluasi. Biasanya CT scan evaluasi kalau di jurnal ini dibahas 2 sampai 3 hari pasca tindakan operasi kita, maka dievaluasi bagaimana follow up-nya. Apakah membaik atau tidak. Nah, ketika dia tidak membaik atau terjadi suatu expansion daripada absesnya,
maka ada pertimbangan untuk masuk lagi untuk mendrainase maupun mendebridement sisa-sisa daripada cairan infeksinya. Namun apabila hanya didapatkan hanya terbatas antara pleura maupun parenteral effusion, mungkin bisa dipertimbangkan untuk pemasangan uh, just tube seperti itu. Kemudian ini ada beberapa komplikasi yang disebutkan dalam jurnal tersebut. Jadi ada suatu kondisi yang dinamakan Lemierre syndrome. Ini adalah suatu kondisi di mana terjadi tromboflebitis akibat terjadi infeksi pada daerah vena jugularis interna yang terjadi kemudian bakteriumnya dan menyebabkan sepsis pada para pasien DNM. Kemudian yang terakhir ya memang kondisi fulminan yang kemudian akan menyebabkan pasien jatuh ke arah sepsis. Sebagai suatu kesimpulan, bahwa kombinasi dari minimal invasive management di jurnal yang saya baca ini dilakukan FACS, tracheostomy dengan CMD ini masih menjadi suatu tindakan pembedahan yang baik pada studi mereka pada 13 pasien yang mereka lakukan tindakan dengan 2 yang mortalitas. Kemudian segera berikan spesifik antibiotik terapi pada pasien-pasien yang kita rawat, dan untuk alternatif treatmentnya mungkin bisa dipertimbangkan terkait bagaimana pemberian hiperbarik oksigen sebagai suatu terapi tambahan terkait pasien-pasien yang sudah mengalami antibiotik resisten, dan juga ada pemberian imunoterapi atau IVIG. Terima kasih.